acara di channel kesayangan kita, acara masak memasak makanan Nusantara. Tak henti-henti saya menyapa pemirsa yang ada di rumah ya, bersama dengan keluarga besar. Masih tetap semangat, dan saya akan hari ini memberikan menu yang lebih menarik lagi dari Indonesia Timur. Sebelum saya menyampaikan menu apa dan bahan-bahan apa yang dipersiapkan yang akan kita masak hari ini, pemirsa, saya minta tolong pemirsa jangan lupa subscribe channel kami ya, dan jangan lupa pencet loncengnya ya. Kami akan kirim berita-berita seputar makanan dan menu-menu yang terbaik sekarang, tidak hanya di YouTube tapi sudah di Instagram dan di Facebook kami. Pemirsa, apa tuh? Sudah tak sabar kan? Hari ini saya ingin memberikan menu dari Indonesia Timur, dari kota Manado. Cuma lenggang patah-patah, cuma ngana yang picah-picah, ngana pemodi poco-poco. Pemirsa maafkan saya ya kalau nyanyi seperti ini ya, kira-kira seperti itulah lagu yang saya tahu, lagu Manado ya. Oke, hari ini kita masak yang namanya saudara, yaitu iga woku kemangi. Mari kita lihat sekarang ya, bahan-bahan apa yang perlu kita persiapkan dengan cepat. Saya akan sampaikan, yaitu pertama, iga sapi. Nah, iga sapi ini saya pilih iga sapi yang empuk ya, maksudnya yang muda ya, tulang rawannya muda, bukan yang keras. Oke. Bahan-bahan atau bumbu halus terdiri dari cabai keriting, cabai rawit merah. Nah, cabai rawit merah, ada yang suka pedas. Kalau orang Manado nggak usah tanding deh, saya udah tahu cara dia makan, cara mereka makan cabai. Nah, boleh ditambah, tapi kalau nggak suka pedas boleh di skip ya. Cuman cabai ini ditambah supaya warnanya baik. Kemudian kunyit ya, kemiri disangrai, sejumlah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih kembali bersatu di dalam masakan ini, yaitu mencerminkan satu filosofi. Hari ini kita boleh belajar kalau bawang merah bawang putih warnanya beda. Di dalam film mereka sering ribut. Nah, di dalam masakan Nusantara mereka bersatu. Artinya filosofi ini, biarlah bangsa kita berwarna beda warna kulit, berbeda agama, kadang-kadang berbeda pendapat, kita jangan saling berpisah gontok-gontokan. Kita tetap menjaga Indonesia tetap satu dan kesatuan ya. Oke, selain itu apalagi pemirsa, yaitu bumbu iris. Bumbu iris terdiri dari serai yang saya sudah cencang. Nah, ini dicencang ya, sudah saya iris halus-halus, saya cencang-cencang. Kemudian tomat nanti saya iris halus. Kemudian bahan pelengkap yang lain yaitu daun kemangi. Kemudian 2 ikat daun pandan. Kemudian sejumlah daun jeruk. Nah, ini cabai merah utuh. Mengapa saya kasih merah cabai utuh dengan cabai merah ini yang ada di bumbu halus ini untuk diulek kasar? Bedanya apa? Kalau ini diulek kasar, kalau ini dalam utuh, supaya siapa yang suka makan pedas dia bisa makan langsung yang utuh ini ya, tidak tercampur mereka yang tidak suka gitu kira-kira. Tapi ada yang benar-benar yakin suka, yang ini tidak perlu yang utuh, bisa dicampur ke bumbu halus ya. Kemudian apalagi, yaitu biasa gula, garam dan penyedap rasa. Kemudian air, saya menggunakan 2 liter untuk presto iga sapi ini ya. Nah, sekarang tahap yang perlu kita lakukan sambil menunggu pengolahan bumbu halus, saya akan presto daging ini selama 40 menit ya. Setelah 40 menit matang, kita akan keluarkan, kemudian kita masukkan ke wajan, kita masak dengan bumbu yang sudah kita haluskan. Baik, dengan cepat pemirsa,
Nah, seperti ini ya. Kita masuk semua 2 liter air dengan jumlah iga yang ada. Saya tutup, kemudian saya presto. Nah, saya tutup. Baik, pemirsa. Nah, saya nyalakan apinya. Oke, kita biarkan 40 menit. Nah, sekarang pemirsa, sambil kita menunggu presto 40 menit dagingnya empuk, iga ini, kita akan mengelola bumbu halus. Nah, pemirsa lihat ini, ada di dalam piring ini. Ya. Untuk bumbu yang saya blender betul-betul halus, pemirsa tolong perhatikan. Ya, saya pisah. Yang cabai saya pisah. Yang bukan cabai saya jadikan satu. Nah, bawang putih, bawang merah, kemiri sangrai, dan kunyit ini di blender ya. Nah, ini saya ambil, saya blender. Nah, maka menghasilkan seperti ini bumbunya, pemirsa. Nah, tinggal cabai. Nah, cabai ini saya akan jus setengah jus, bikin kasar. Jadi nanti akan mendapatkan bumbu 2 macam, halus dan kasar ya. Setelah itu kita akan tumis bumbu ini. Pemirsa, langsung ya kita olah ya. Nah, langsung ya saya akan ulek cabenya. Setelah itu kita tumis, kita jadikan biar kita langsung makan. Ya, jangan taruh kira. Mantap. Nah, pemirsa, ya. Cabai merah besar sama cabai rawit sudah saya ulek kasar seperti ini hasilnya. Saya gabung satu dengan bumbu kuning yang saya ulek, yang saya haluskan dengan blender, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai. Nah, sama serai yang sudah saya cencang-cencang. Nah, ini yang akan kita tumis. Nah, langkah selanjutnya dan presto ya. Presto ini sudah matang, sudah empuk. Nah, sebentar lagi akan kita keluarkan, akan kita masukkan ke dalam wajan ini. Tetapi tahap ini kita tumis dulu ya dengan 4 sendok makan minyak. Nah, pemirsa, sebentar lagi masakan kita akan jadi dan cepat ya. Kita akan sajikan karena perutnya sudah lapar ya. Saya akan nyalakan lampunya. Oke. Nah, pertama yang kita masuk dulu yaitu bumbu kuning dan serai ya. Cabainya jangan masuk dulu karena cabai kalau masuk ditumis dia akan cepat berwarna hitam, akan cepat hangus. Oleh karena itu, setelah bumbu ini buah harum baru kita masuk cabenya ya. Cabai ulek kasar ya, supaya nanti penampakan warna daripada masakan juga cantik sekali gitu. Ya kan? Masakan kan tidak hanya sekedar jadi punya rasa dan dimakan, tapi penampakan juga harus menarik ya, supaya selera makan bisa ada. Baik ya, saya tumis sampai harum. Setelah harum saya akan masukkan cabenya ya. Nah, pemirsa, bumbu kuning sudah harum. Nah, saya masuk cabenya ya. Wih, pemirsa, cantik sekali masakannya. Nah, kita tumis sebentar biar cabenya juga tidak berbau atau berasa mentah ya, atau langu ya kata orang ya. Bahasa Jawanya langu, tapi kita masak sampai dia matang. Nih, mantep, wanginya ini baru namanya woku ya. Woku iga. Nah, pemirsa, kita tumis sampai dia harum sedikit lagi. Kemudian kita akan masuk dagingnya beserta kaldu yang ada kita presto. Ingat ya, waktu masukin daging ini, air presto ya, jangan dimasukin semua. Nah, dimasukin bertahap kaldunya ya, supaya hasilnya optimal. Karena kalau masuk banyak-banyak nanti mau dikeringin, dagingnya keburu lebih empuk lagi. Sudah warnanya sudah mulai merah dan cabenya mulai berbau harum. Nah, saya masukin daun pandan, cabai utuh, kemudian daun kunyit. Nah, daun kunyit disobek-sobek dulu pemirsa ya, seperti ini. Nah, sobek-sobek dulu sebelum masuk supaya dia mengeluarkan harumnya. Nah, sobek-sobek ya, jangan sampai putus. Nah, oke, tumis terus pemirsa. Wih, ya ini mantep. Nah, seperti ini ya. Oke, mudah kan? Wanginya sudah mengeluarkan ya. Bau pandannya itu seperti khas daripada masakan Manado. Nah, pemirsa, sekarang tahap berikutnya setelah kita masukin daun pandan, daun jeruk, dan cabai utuh. Nah,
saya akan masukkan presto dan kuah daripada prestonya ya. Ingat, kuahnya jangan dimasuk semua, bertahap ya. Nah, dekatin. Nih, wih, cantik pemirsa. Kita masuk ya, sedikit air biar dia nggak hangus. Nah, iganya masuk semua. Nah pemirsa, daging iganya sudah saya masuk semua. Dan kita beri sedikit air daripada presto. Nah, jangan masuk semua, sudah saya bilang, biar kita masak sampai dia kering ya. Kalau dia itu bisa tambah sedikit lagi. Semua bumbu saya masuk, baik gula. Nah, saya masuk ya. Kemudian garam, pemirsa bisa masuk setengah dulu atau mau masuk habis boleh, sesuaikan dengan selera. Kalau kurang bisa ditambah tingkat keasinan. Kemudian begitu juga penyedap ya, saya masuk semua. Nah, ini pemirsa, masakan kita sebentar jadi. Tinggal sekarang tomatnya sambil menunggu matang, saya tutup ya. Tomatnya ini saya potong-potong ya, segi 4 ya, saya potong-potong. Nanti terakhir kita masuk, setelah ini udah mau diangkat, tomat kita masuk, masak sebentar, baru terakhir daun kemangi ya. Pemirsa, kita tes rasa ya, tes rasa dulu. Nah, seperti ini, apakah cukup? Kalau kurang bisa kita tambah, sambil airnya bisa ditambah juga. Saya coba dulu ya. Oke, bumbunya sudah cukup. Nah pemirsa, airnya mulai kering ya. Ada sisa kaldu daripada di pesto, tidak saya tambah lagi. Nah, karena dagingnya juga sudah empuk. Nah, kecuali belum empuk, tidak terlalu empuk juga bisa ditambah ya. Nah pemirsa, nah saya masukin tomatnya ya. Nah, semua tomat saya masuk. Daun kemangi jangan dulu, terakhir. Nah, tomat sudah saya potong segitiga seperti ini. Nah, kita aduk lagi, kita masak lagi. Nah, pemirsa kalau mau tambah air juga boleh ditambah. Coba saya cek dulu daripada tingkat keempukan daging. Iya. Oke. Nah, kita masak lagi sedikit lagi sampai tomatnya betul-betul hancur. Ya, seperti ini pemirsa. Semua bumbu sudah saya masuk semua. Terus terakhir ini dia daun kemangi. Nah, daun kemangi jangan lama-lama. Asal tumis, aduk rata, kita angkat ya. Wis. Ini dia pemirsa. Bikin perut lapar ya, ngiler. Ini benar Dodo masakan Manado kita. Luar biasa wanginya, daun pandannya, kemanginya jadi satu ya. Semua daun masuk ya. Cuman hanya daun pintu yang nggak masuk ya. Aduh, enak sekali ya. Oke, saya matikan apinya. Sudah saya akan tata di atas piring ya. Iya pemirsa. Nah, saya tata di atas piring. Pemirsa lihat ini. Kalau ada yang lebih suka masak tanpa kuah, maksudnya lebih kering lagi, silakan dimasak lagi. Tapi bagi saya ada kuah sedikit-sedikit untuk citra rasa di nasi putih enak ya. Aduh, bikin kita ngiler ya. Nah pemirsa, masakan ini sudah saya masuk ke dalam piring tata, sudah saya tata, maka menghasilkan seperti ini. Wih, cantik sekali. Tinggal kita makan ya. Pemirsa, kita orang mau coba makanan Manado, sahabat kita, seperti biasa ya. Setiap makanan ini yang kami masak melalui dapur sahabat Dapur Nusantara harus kami coba, baik itu kualitas maupun daripada citra rasa itu, agar bisa dipertanggungjawabkan. Perlu pemirsa tahu bahwa channel yang kami tayangkan lewat YouTube ini ya telah melalui uji coba, tidak hanya lewat kami tayangkan di sini, tapi sudah berkali-kali melalui uji coba masakan keluarga, acara resmi maupun di dalam restoran. Langsung pemirsa, saya nggak tunggu ya, perut saya sudah keroncongan.
ingin coba makanan ini. Wih, ini dia. Woku iga sapi daun kemangi. Nah, pemirsa, selain dimasak dengan menggunakan iga sapi, bisa menggunakan ayam, ya. Woku ini bisa menggunakan ayam, daging ayam, ya. Kalau lebih enak ayam kampung, tapi masaknya lebih lama. Saya akan coba langsung. Ini kuahnya spesial, langsung resep dari keluarga besar yang ada di Manado. Terima kasih sahabatku yang ada di Manado ya, yang telah banyak saya belajar di sana. Saya coba dengan cabai biasa. Kita orang kalau makan tidak pakai ini, cabai bukan orang Manado. Saus iganya luar biasa, enak sekali, pedasnya dapat, manisnya dapat, ya. Rempah-rempahnya yang nggak tahan, boh. Cabenya, boh. Aduh, luar biasa kemanginya. Saya makan. Enak bener nih. Orang Jawa bilang enak denang. Iganya enak sekali, apalagi diisap-isap. Enak pemirsa, enak, gurih. Sausnya diisap melalui daging tulang iganya, itu berasa banget. Enak. Nggak kenyang-kenyang. Baik pemirsa, saya akan coba ini kecipir, tumis kecipir ikan teri Medan ya. Saudara juga bisa lihat di YouTube, di Instagram, di Twitter maupun di Facebook sudah kami tayangkan. Baik masakan dan cara masaknya, resepnya sudah kami sampaikan dengan lengkap. Dipadu lagi dengan tumis. Ini 2 piring, 3 piring pun nggak cukup saya makan pemirsa. Dan saya coba ini, ya. Bindang seafood pare ya. Ini juga pemirsa bisa lihat sudah kami upload di YouTube, Instagram, Twitter maupun di Facebook kami. Cuminya, bindang ini macan. Rasanya semua pas. Pemirsa nggak mau berhenti saya makan. Baik, saya akan akhiri tayangan ini dan saya akan makan kembali, lanjutkan dengan keluarga. Nah pemirsa, setelah saya makan ini luar biasa dan lezat sekali. Tak mau saya berhenti ya, pengen makan terus, orang pengen makan terus ya. Nah pemirsa, jangan taruh kira ya, jangan taruh kira, makan terus ya. Nah akan saya akhiri tayangan ini segera dan kita akan jumpa kembali kepada menu dan penganan seluruh Nusantara yang lebih enak dan lebih lezat yang akan kami kirimkan ke channel Anda. Sudah kami tayangkan melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dah.